kita kan awalnya itu kayak apa ya, bisnis yang kotak-kotak gitu kan, maksudnya dari kita tambal ban kan pengennya bikin toolbox gitu kan. Kemudian Mas Azril apa ya? Oh, box apa ya? Box to box. Oh, box to box. Hai Sobat TI, selamat datang di podcast jurusan Teknik Informatika. Saya Yan Oberganesa selaku host kali ini, dan di sini ada teman-teman kita yang dulunya pernah juara lomba KMIPN tahun 2022 di Batam. Yuk kita kenalan langsung yuk. Di sini dengan Mas siapa? Ada saya Jahanul Anwar. Ada saya Rutriani. Saya Azril Praya Prasetyo. Kalian ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja langsung ke lomba KMPN ya, bahas lomba KMPN. Kan dari teman-teman sendiri belum tahu nih lomba KMPN itu lebih rincinya. Mohon bisa dijelaskan untuk Mas siapa? Mas Jahan. Mas Jahan. Mungkin teman-teman yang belum tahu KMIPN itu sendiri ini merupakan singkatan dari Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional, yang mana lomba ini merupakan salah satu ajang bergengsi bagi mahasiswa informatika di seluruh politeknik di Indonesia, yang mana nantinya ada beberapa cabang lomba yang diperlombakan dan nantinya kita akan mendapatkan juara dari setiap cabang lomba tersebut. Nah, di tahun 2023 ini lokasi tuan rumahnya ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang mana nantinya untuk lebih lanjut mengenai cabang lombanya kalian bisa cek di kmpn.pens.ac.id. Oke. Gitu ya Mas. Untuk motivasi kalian bisa mengikuti lomba KMPN sampai sekarang itu gimana? Bisa ceritain satu-satu apa gimana? Ini kan satu-satu aja. Satu-satu aja. Oke. Dari Mas siapa dulu? Azril. Dari Mas Azril. Oke. Kalau dari saya, motivasi saya mengapa mengikuti lomba ini yang pertama ya jelas relasi ya. Karena mengikuti lomba ini saya lebih banyak mengenal orang-orang baru dari berbagai macam politeknik. Itu relasi yang pertama, dan yang kedua adalah pengalaman, karena ini pertama kalinya untuk saya bisa mengikuti lomba yang skalanya nasional, dan ini sangat berkesan untuk saya. Kalau dari Mbak Lulu gimana? Kalau saya sama ya, mungkin sama Mas Azril, relasi, terus pengalaman sendiri, tambahan jalan-jalan gratis mungkin ya. Udah itu Mbak? Ya itu. Kalau dari Mas Jihan gimana? Kurang lebih sama sih motivasinya dari teman-teman ini. Ya pastinya yang tadi itu dapat uang saku, jalan-jalan, kemudian ya kapan lagi sih kita nguji kreativitas kita masing-masing, ya seperti itu. Untuk nama tim kalian nih namanya apa? Box to box ya. Box to box Iya, team. box to box. Iya. Bisa diceritain untuk box to box team ini awal mulanya? Untuk Mas siapa dulu? Mungkin perwakilan aja ya. Untuk box to box ini untuk namanya saja ya. Ya. Saya bakalan sedikit cerita soal namanya. Jadi untuk namanya sebenarnya itu iseng saya dapat dari salah satu video di YouTube yang membahas tentang strategi sepak bola. Sebenarnya lucu, backgroundnya lucu. Sebenarnya kan membahas, saya habis nonton video mengenai strategi sepak bola, ternyata ada istilah box to box. Dan ketika waktu itu langsung ditanyain, dapat pesan di grup dari Mas Jahan, katanya teman-teman ini nama timnya apa? Nah saya nyeletuk bilang box to box aja. Padahal niatnya saya bercanda, tapi ternyata kok diseriusin dia bilang gitu. Kita kan awalnya itu kayak apa ya, bisnis yang kotak-kotak gitu kan, maksudnya dari kita tambal ban kan pengennya bikin toolbox gitu kan. Kemudian Mas Azril apa ya? Oh, box apa ya? Box to box. Oh, box to box. Jadi kita sepakat untuk pilih timnya box to box. Kalau persiapan tentunya ada dong persiapan. Kalau persiapan yang harus disiapin itu apa dulu sih? Mungkin Mas Jahan atau Mbak Lulu ya? Bisa jelasin soal persiapan ya? Mbak Lulu? Persiapan kami tentunya sangat banyak ya. Iya. Yang dari awalnya itu mencari idenya, kemudian menyusun gimana nih jalannya, ceritanya gimana gitu, proposalnya, kemudian kami cari ide nama platformnya, aplikasinya ya? Iya, nama aplikasinya, terus kemudian
buat mock up-nya, ya buat mock up, terus Bahkan kita sampai riset yang namanya Groove itu udah dipakai nggak sih sama beberapa aplikasi yang lain gitu. Oke. Jadi kita lebih banyak risetnya di situ. Tentunya dalam lomba KMPN ini banyak ada tekanan kayak stres gitu ya. Untuk kalian cara mengatasinya gimana? Boleh siapa dulu? Ini dari Mas Azril. Kalau saya enggak apa ya, karena waktu itu posisi saya sebagai di bagian programmernya, jadi saya berusaha untuk tidak terlalu sepaneng atau terlalu dalam untuk memikirkan dan mengerjakan codingannya. Jadi saya sekali refreshing gitu kayak keluar rumah atau jalan-jalan bentar di luar gitu supaya menghirup udara segar dulu gitu biar tidak mentok. Kalau Mbak Lulu sendiri gimana? mungkin saya gak terlalu pusing, malah saya yang bikin mereka pusing mungkin ya. Gimana? Karena saya perempuan sendiri kan. Oh iya. Kalau saya ya waktu menyicil proposal sama teman-teman merancang mock-up itu, kalau lagi stres-stresnya mungkin main game sama anak-anak, Oke, main lucu-lucuan game. bareng, terus nyanyi konser di lab. Berarti lebih rame-rame kan ya? Iya. Kalau Mas Jihan sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, nanti kalau kemarin tuh kalau kita udah mentok, kadang saya itu pengen nyendiri dulu lah, nyari bahan-bahan referensi dulu gitu. Jadi kayak walaupun stres itu tetap oh ini ada bahan-bahan baru nih gitu. Gitu sih. Begitu. Bagaimana perasaan kalian ketika memenangkan lomba KMPN ini? Tentunya senang sih, apalagi juara 3 kan, terutama tingkat nasional yang pastinya pertama kali kan Iya, kita di first time. nasional, ya itu jadi suatu kebanggaan sendiri. Menurut Mbak Lulu yang senang itu di mana ya? Pas apa ya, kayak ngerasa seneng banget itu, lolos aja tuh udah seneng mas. Oh, bangga sama diri Bisa, sendiri. bisa. Waktu itu Batam. ada cerita lucu mas. Oke, gimana? Ada udah disebar itu kan, kalau siapa aja yang lolos. Oke, Nah, nyari nih timnya, nama timnya. Ini ada nih box to box. Telepon masih Azril. Zril, mau Mas Zril. Apa ya katanya kan. Terus aku gabungin nih anak si Jehan. Mas Jihan gitu. Saya gabungin Mas Jehan. Mas Jehan tuh malah bahas yang Nggak lain. percaya. Gak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Terus belum keluar nih hasilnya gitu kan. kata dia belum fix nih, Iya. kata. Terus mungkin dia rame di grup ada ini kan, Iya. informasi lain. Hmm. Terus langsung teleponin lagi dia, telepon grup lagi. Ketiga. Kata dia nangis dia. Nangis. Terharu itu. Apa namanya? Lolos nih, kita bisa ke Batam bareng gitu. Karena kan emang nggak nyangka bisa lolos gitu. Iya. Karena lolos aja itu udah seneng. Udah Iya. seneng. Oh, iya. Jadi gak nyangka. Semua dong pasti semua orang pasti kalau lolos itu udah seneng Bang. Iya, pasti seneng sih. Ditambah juara. Dari Mas Adri mau nambahin? Apa ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya nothing tulus sih, kayak kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, bisa dicoba tahun depan. Betul. Pastinya gitu, cuman kalau dikasih kayak kemarin lolos, wah alhamdulillah, jadi maksimalin aja. Berarti kan emang sudah ditakdirkan. Anjir. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan kalian semua ini? Bisa tolong satu aja yang menjelaskan? Mbak Lulu mungkin. Tentunya banyak berdoa ya Mas ya, banyak berdoa. Itu pasti. Terus kekompakan tim itu sangat penting. Oke. Kekompakan tim, terus kemudian gali lagi informasi apa yang ingin kalian bawakan dan itu dimantapkan. Waktu untuk lomba ini harus benar-benar dimantapkan. Apalagi terutama kayak habis pengumuman final ini, kita juga nyari referensi apa aja sih yang mungkin bakal ditanyakan sama juri nih. Iya. Nantinya ke depannya ke kakak tingkat, kemudian ke teman-teman yang emang udah pernah lolos di tahun sebelumnya, kemudian ini pertanyaan antisipasi yang mana nih yang kira-kira kita harus keluarkan saat presentasi ataupun nantinya kita mau jawab saat sesi tanya jawab gitu sih. Oke, boleh. Terus ada gak sih saran buat teman-teman yang mau mengikuti lomba KMPN untuk tahun berikutnya ini? Tahun ini. Tahun ini. Mungkin Mas Azril. Mas Azril, oke.
Kalau dari saya sendiri ya harus tetap semangat, tetap konsisten dalam mencari informasi, lalu gali terus kreativitas teman-teman karena kadang emang kita bakalan nyampe di titik batasnya, bakal mentok pastinya, tapi jangan pernah stop di situ, terus mencari dan menggali lebih dalam. Berikan sepatah atau dua patah untuk motivasi mahasiswa-mahasiswa yang mau mengikuti lomba KMPN tahun ini. Dari siapa? Saya. Mungkin kalau sepatah dua patah kata sih kayak learning by doing sih. Kalau kalian mau mencoba, kalau kalian mau usaha, kita masih muda nih teman-teman. Kita coba apapun peluang yang ada ke depannya, nanti semisal itu Allah belum menakdirkan buat kita, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau Allah berikan rezeki, mungkin bisa lolos, bisa jalan-jalan, itu mungkin jadi penyemangat kita untuk lebih berusaha lebih baik lagi. Untuk Mbak Lulu gimana? Motivasinya? Kalau motivasi saya buat teman-teman yang sedang proses untuk mengikuti lomba KMPN, jangan takut memulai. Berikan yang terbaik dan impianmu akan terwujud. Amin. Kalau Mas Azril? Kalau dari saya sih untuk teman-teman ya simpel aja, yang penting yakin aja sama apa yang kalian lakuin. Gitu aja. Karena keyakinan bakal jadi kenyataan. Simpel banget ya Mas ya. Iya. Dan yang terakhir nih, berikan tips dan trik promosi broker komik. Sekedar info buat teman-teman mahasiswa jurusan informatika, akan segera datang seleksi internal untuk kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional di kalangan jurusan informatika yang nantinya akan diadakan sosialisasi secepatnya. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Bisa stay tune terus di IG-nya TI Poliwangi dan YouTube-nya TI Poliwangi TV. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye bye.